Halo, Assalamualaikum. Swadihap, saya Kare. Di video kali ini saya bakal ngebalesin Q&A di tanggal 13 Oktober 2021. Emang sih Q&A di Instagram itu seharusnya dibalas di Instagram, tapi karena saya lupa dan sekarang ini tanggal 14, jadinya dijadiin video YouTube aja. Dan kalau saya rajin nanti ngeditnya, bakal ada daftar pertanyaan di bawah, di deskripsi maksudnya. Untuk balesin Q&A-nya, ayo kita mulai. Selamat datang di channel Dikare. Untuk kamu yang pertama kali nonton di channel ini tentang kepenulisan. Jadi kalau kamu subscribe channel ini, kita bakal belajar nulis. Jadi bukan cuma kamu, saya juga. Dan untuk kamu penonton lama, respect. Terima kasih ya. Tadi udah disinggung sedikit, kalau di video kali ini saya bakal balesin Q&A. Saya nggak bakal nyebut namanya, tapi cuma pertanyaannya aja ya. Pertanyaan pertama. Kak, motivasi menulis bisa didapatkan dari mana aja ya? Motivasi menulis bisa didapatkan dari mana aja. Tergantung tujuan kamu dan tergantung target kamu. Misal ya, tadi kan kamu nanya kan, motivasi nulis didapetin dari mana aja. Tergantung target kamu. Jadi misalnya nih, pas kamu lagi malas, pas kamu lagi nggak mood gitu, gue inget gue pengen publish di Wattpad supaya terkenal. Jadi gue harus nulis, gue harus nulis, gue harus nulis. Misalnya, jadi ingat target dan tujuan kamu. Atau bisa juga kamu cari partner atau circle yang emang saling suportif. Maksudnya emang suportif gitu, yang saling dukung. Misalnya nih, teman saya berdua gitu ya misalnya. Lu kemarin udah upload? Gue udah, yang baca 200. Lu udah upload? Gue belum. Ayo cepetan upload, gue aja dapat 200. Jadi motivasi itu ya dapat dari mana aja, tergantung kamunya. Tapi niat sih paling penting. Terus ada yang nanya, Kare sekarang sibuk apa? Saya sekarang sibuk nulis buku. Doain ya, semoga bisa terbit, semoga bisa kamu beli di Gramedia. Aduh, amin banget nih, semoga. Ini spoiler sedikit ya, sebenarnya nulisnya itu tentang novel. Nggak jadi deh, biar jadi rahasia aja. Pengen jadi penulis, tapi kalau mau nulis tergantung mood. Gimana sih kak mengatasinya? Tugas sekolah pun saya males, gitu katanya. Banyak pasti yang masalahnya kayak gini, pengen nulis tapi nggak mood, pengen nulis tapi tugas numpuk gitu ya. Baik lagi, ingat tujuan, ingat target. Kalau misalnya kamu tahu nih target kamu mau ngapain, aktivitas apapun pasti dilakuin, dan nulis juga dilakuin. Jadi bagi waktunya bisa, prioritasnya tahu, dan kamu pastinya bisa nulis. Jadi kamu tanya dulu nih ke diri kamu, pengen nulis itu karena apa? Karena ngikutin tren, karena dapet duit, karena pengen terkenal, healing, dan lain sebagainya. Tolong dipikirin. Lagi nih, Kak, cara bikin mood nulis naik gimana sih? Maaf, aku baru pertama masuk dunia pertulis-tulisan. Dunia pertulis-tulisan. Nyambung nih bahasanya, nyambung nih pertanyaannya. Gimana caranya bikin mood naik? Sebenarnya banyak banget cara. Kalau kamu nyari di Google pun pasti banyak banget tipsnya. Tapi kalau saran dari saya, bikin jadwal dan makanan manis pastinya. Karena kan katanya makanan manis itu emang bikin mood ya. Entah apapun yang rasanya manis itu pasti bikin mood nulis. Nah kalau saya pribadi adalah bikin jadwal. Kalau kamu udah temenan sama saya di Instagram, pasti saya sering bilang bikin jadwal, bikin jadwal, bikin jadwal. Jam 7 malam saya bikin jadwal. Jadi kalau saya nulis itu jam 7 malam sampai jam 10 malam. Dari pagi sampai jam 6 sore kita nulis nih. Tapi nulisnya ide. Nah nulisnya nggak diketik di laptop atau ngetik di HP yang serius gitu, enggak. Saya mikir dari pagi sampai sore, hari ini gue mau nulis ini ah. Atau hari ini gue mau nulisnya satu halaman ah. Nah jadi target tadi, terus tujuan tadi, pengen bikin apa, dipikirinya dari pagi sampai sore. Jadi jam 7 malam itu nulis. Sampai itu yang teriak. Jadi jam 7 malam itu nulis, ngetik gitu ya. Bukan nyari ide, bukan sosmedan, bukan yang lainnya. Nah itu supaya moodnya. Tapi gimana kalau bener-bener lagi nggak mood? Istirahat aja. Kalau emang bener-bener lagi nggak mood, buka HP aja pasti males. Maksudnya kayak scroll IG, scroll TikTok, kayak ya udah nggak dipikirin, di scroll tangan aja, scroll otak mah kemana tahu, kayak gitu kan. Kalau lagi nggak mood ya udah istirahat aja. Tapi kalau misalnya mau dipaksain nulis ya nggak apa-apa juga, tergantung kamunya. Dan habit nulis, kalau misalnya kamu udah habit nulis, pasti bakal nulis setiap hari. Lanjut, penggunaan nama idol sebagai toko Wattpad boleh, kecuali kalau ceritanya diterbitin harus ganti. Apa benar gitu? Iya, iya benar. Jadi emang udah banyak kasus yang kayak gini. Dia nulis pakai nama Jimin misalnya,
atau siapapun namanya, idol K-pop. Terus bagus banget tuh fanficnya, atau ceritanya yang bukan fanfic walaupun gitu-gitu ya maksudnya, tapi dia pakai nama Jimin nih, yang baca 3 juta di Wattpad, pengen diterbitin sama penerbit. Nah, ini nggak boleh. Kayak saya ngapa sih bikin susah, nulis capek-capek, pegel juga, tapi giliran diterbitin namanya harus ganti. Yang seharusnya nama Jimin udah melekat banget di karakter kamu nih, di cerita kamu, ganti. Belum tentu sama feelnya, belum tentu rela kamunya, bener gak? Jadi saran saya ya udah pakai nama yang familiar aja, yang emang beneran ada. Sekalipun nama idol Jimin Wibowo gitu, jadi emang ya udah mau pakai nama Jimin tetap belakangnya Wibowo. Tapi aneh banget ya Jimin Wibowo. Lanjut, kirim biodata ke penulis harus lengkap ya. Gimana sih? Ngirim biodata ke penulis, ngirim biodata ke penerbit kali ya. Kalau misal mau masukin data bisa gini nih, Jonas. Ngatain orang namanya Jonas. Kalau misalnya kamu mau masukin data tapi pengen terbit, nanti kamu dapat royalti kamu, duit mau dikirim kemana kalau kamu namanya Jonas padahal nama aslinya Mahmud. Nggak usah gitu deh, kalau kamu beol misalnya belanja online, kalau nama kamu nggak ada, kalau alamat kamu nggak jelas, tuh barang nyampe kagak? Nggak bakal nyampe. Belanja aja nggak nyampe, gimana royalti yang bener-bener di tanda tanganin di atas materai yang ada badan hukumnya, resmi di badan hukum. Beon, beon. Seru nih pertanyaannya. Dari Wisnu, pokoknya dari Wisnu aja. Kak, kak kalau mau nerbitin buku tuh bayar gak sih? Nanya aja, nggak tahu nerbitinnya kapan. Nih, sebenarnya kalau kamu nerbitinnya di salah satu penerbit mayor, pastinya gratis. Jadi ya udah kirim aja, diseleksi, kalau tembus gratis. Naskah kamu bisa dibeli toko buku. Kalau misalnya kamu pengen nerbitinnya di indie, banyak penerbit indie yang gratis. Jadi kamu ikut seleksinya sama kayak di mayor, atau kamu ngirim naskah, atau kamu dipinang sendiri gitu, maksudnya dipinang sama penerbitnya, itu gratis. Dan kalau misal bayar, pikir-pikir aja. Kalau ada yang gratis, ngapain bayar? Tips cara bikin nama pena biar bagus, Kak. Saya pernah bahas ini ya sebenarnya. Cara bikin nama pena itu yang paling gampang adalah tentuin kamu mau dikenal sebagai siapa. Misal kamu mau dikenal sebagai penulis yang kalau nulis malam hari. Misalnya kamu pakai nama penanya Terang Bulan. Terang Bulan kayak nama ketoprak. Ketoprak Terang Bulan maksudnya. Martabak ya, Terang Bulan ya, sorry. Nah misalnya kayak gitu, kamu mau dikenal sebagai penulis yang nulisnya siang hari misalnya, terik matahari, aduh nggak salah banget ya, mohon maaf. Tapi bisa juga kamu cari satu kata yang bisa menggambarkan diri kamu. Misalnya kamu pakai satu kata di bahasa Yunani gitu misalnya, the best misalnya, anggap aja lah ya. The best itu kan artinya terbaik. Nah kamu pengen dikenal sebagai penulis terbaik yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu menulis nama pena, lihat kamu mau dikenal sebagai siapa, dan cari satu nama atau satu kata yang bisa mewakili kamu. Seriusan nih, nggak mau nanya, cuma mau bilang buku Kuning Kare bagus banget. Aku sampai bersyukur banget punya buku itu. Oh my god, terima kasih loh. Ini adalah testimoni yang paling keren banget deh pokoknya. Iya, kalau kamu nggak tahu saya punya buku kuning, nanti saya masukin ke sini deh. Buku kuning, judulnya Nulis Novel Versi Gampang. Jadi kalau kamu mau nulis novel sendiri, beli buku kuning ini nih. Dijamin bisa nulis novel dengan cara gampang. Jadi kalau banyak teori di luar sana, udah Kare sederhanain di buku kuning ini. Jadi kamu beli aja, langsung klik link yang ada di deskripsi. Thank you banget. Pernah, kakak pernah insecure gak? Gak pernah. Karena saya percaya diri, karena saya orangnya pedean, karena kalau misal insecure saya nggak tahu kurangnya di mana. Kalau misalnya nih, saya takut nggak ada matanya di Wattpad, anggap aja ya. Ya udah nggak apa-apa. Berarti emang ceritanya kurang bagus misalnya, atau berarti saya kurang promosi. Gimana caranya chapter selanjutnya bisa lebih banyak matanya? Kalau misalnya ada dapat head comment, kan kalau dapat head comment bisa jadi insecure kan? Kalau misalnya dapat head comment, oh tulisan gue tuh jelek di sini, gue harus perbaikin dengan cara kayak gini. Jadi nggak insecure. Kalau emang kita masih kurang ya kita belajar lagi. Kalau kita ternyata dapat pujian, seneng banget kan pasti.
Sama kayak barusan dapat pujian buku coding, my god. Kenapa suka bebek? Terus penulisan elipsis yang bener itu gimana? Bebek. Kenapa suka bebek? Nggak tahu. Suka aja. Ini BTW bisa nyala. Aduh ya, sulap nih, sulap. Tada. Bebeknya bisa nyala, mantap tuh. Kayak lightstick JKT48. Oi 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 nyala. Coba banget kan? Nih ya, cara penulisan elipsis ya. Elipsis itu, saya jelasin dulu ya. Elipsis itu artinya kalimat yang nggak selesai. Jadi misalnya, tunggu dulu, titik titik titik. Elipsis itu yang titik 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 tiga ya. Jadi titik tiga itu elipsis. Tunggu dulu, titik titik titik. Udah kepotong kalimatnya atau nggak jadi gitu. Nah, elipsis itu digunanya buat itu. Nah, cara nulis yang benar adalah misal nanti dulu gitu, misalnya spasi titik titik titik. Kalau misalnya ini adanya di dialog, berarti kamu kasih koma, terus kasih kutip, baru ke dialog tagnya. Kalau misalnya ini ada di akhir kalimat, titik kan tadi udah 3, ditambah titik lagi 1, karena itu adalah tanda kalau akhir kalimat. Akhir kalimat. Rekomendasi minuman di Indomaret, biar kenapa sih orang nanya? Adem Sari, enak banget tuh Adem Sari emang. Pertanyaan selanjutnya ya. Editor kesal gak sih kalau misalnya di karya kita nantinya ada kesalahan yang cukup banyak? Pikir ya baik-baik, emangnya ada penerbit yang mau nerima karya yang banyak typonya? Nggak bakalan ada. Kalau ada juga mungkin kamu orang dalam kali ya. Nah, kesalahannya tuh apa? Kesalahan yang paling sering ada typo ya. Kalau misalnya kamu pengen ngirim ke penerbit, ya kira-kira bakal diterima atau enggak? Nggak usah mikirin editor bakal kesal atau enggak. Makanya sih, maafin kesal. Ada gak sih tips biar kita bisa fokus ke dua hal? Kayak ngerjain tugas bisa, tapi bikin cerita juga jangan gitu. Nggak ada. Saya justru nggak setuju sama yang namanya multitasking. Karena multitasking itu bikin nggak fokus. Misalnya saya masak sambil nonton TV. Banyak kan yang kayak gitu kan. Atau nyetrika sambil nonton TV. Oke, dua-duanya bisa jalan. Karena satunya pakai otak, nonton, satunya pakai tangan, otot. Tapi kalau misal kerja sambil nulis, kan dua-duanya pakai otak. Jangan dilakuin kalau multitaskingnya kayak gitu ya. Tapi kalau misal kamu adalah orang jago, orang hebat, ya udah amat, silakan tulis kayak gitu. Tapi saran saya jangan multitasking karena bikin gak fokus. Tadi kan kamu nanyanya tips biar kita bisa fokus ya. Jangan kayak gitu. Kak nyapa doang sih. Soalnya bingung mau nanya apa. Bodoh. Hai juga. Penggunaan tanda baca itu boleh double-double gak sih? Nggak boleh. Karena di kaidah bahasa atau di EYD atau di KBBI, tanda baca itu tanda seru satu aja, titik satu aja. Nggak usah dibikin hurufnya double, nggak usah dibikin tanda bacanya double. Karena di kaidah bahasa nggak kayak gitu. Kecuali kamu lagi chatting di WA. Mau nanya tapi jangan marah. Kare kapan nikah? Nanti. Nih pertanyaan banyak orang nih. Kare kelahiran tahun berapa? Intinya saya udah lulus. Kak, cara bikin novel tuh gimana sih? Apakah kita harus menggunakan kata baku? Enggak. Boleh pakai bahasa santuy kalau misalnya lagi di dialog. Tapi ada juga novel yang bener-bener pakai bahasa santai atau bahasa sehari-hari atau bahasa casual. Tapi balik lagi, novelnya novel apa? Kalau misalnya novelnya yang romance gitu misalnya, nggak apa-apa. Kalau kamu bikinnya teen lead, nggak apa-apa. Tapi kalau bikinnya action gitu kayaknya harus bahasa baku sih. Kakak suka bebek, berarti juga makan daging bebek tiap hari? Ya kagak lah, kolesterol kalau gue makan bebek tiap hari, juga beda. Author Wattpad bisa lihat akun yang baca ceritanya kak? Iya. Gampang banget ya bahasnya. Kok kakak imut sih? Bohong ya? Pasti bohong. Kak, kenapa ya saya kadang kesusahan bangun konflik? Karena kamu gak punya latar belakang yang kuat. Latar belakang karakter, latar belakang lokasi, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang yang lain sebagainya. Karena kalau latar belakang yang kuat, konflik bakal lebih mudah dibuat. Ingat, karakter kamu udah bagus belum? Udah kuat belum latar belakangnya? Kalau belum, coba dipikirin. Jadi bukan cuma story, bukan cuma cerita yang bagus, tapi juga latar belakangnya.
Karena cerita cinta segitiga banyak banget kan di Wattpad. Di buku cetak yang udah novel dicetak juga udah banyak banget cerita cinta segitiga. Tapi kenapa laris? Karena dia punya latar belakang yang kuat. Hobi sama passion tuh beda gak sih? Aduh, semua pertanyaannya. Hobi sama passion. Hobi saya makan, passion saya nulis. Tuh, beda ya berarti ya? Beda-beda. Mau gak kak bacain tulisan aku? Nggak mau. Karena itu jadinya subjektif. Saya udah pernah bahas ini. Kalau saya bilang misalnya, karena lu jelek banget, emang lu mau revisi? Kagak kan? Nggak mau. Mendingan kamu publish, nanti saya bantu promo. Mendingan kayak gitu dibanding saya bacain satu-satu terus saya komentarin. Enggak, no way. Kak, kan aku lagi banyak banget pertanyaan nih, pusing. Kak, aku kan lagi bikin cerita romance nih biar dapat feel-nya, apalagi yang perlu kita dalami. Saya nggak tahu cerita romance kamu kurangnya apa, karena kan nggak baca. Kenapa event lomba menulis puisi atau cerita harus tag teman yang suka nulis juga atau share ke grup WA dan lain-lain? Mohon maaf nih, saya bukan panitia lomba. Kalau misalnya saya jadi panitia lomba, kalau misalnya syaratnya kayak gitu biar makin banyak yang tahu, biar makin banyak yang ikut, biar makin banyak duitnya kalau misalnya ada uang buat daftar. Canda. Kak, kasih motivasi dong buat yang lagi belajar nulis biar semangat terus belajarnya. Ini buat Tika ya. Kalau kamu pengen jadi penulis, nulis aja. Nggak usah kebanyakan motivasi. Yang dibutuhin karya, bukan motivasi ya ibu. Sejak kapan suka nulis? Terus mungkin mohon maaf. Sejak kapan suka nulis? Terus mungkin kayak ada alasan gitu yang buat karya suka nulis. Hai, CHYT, Cahayati ya? Hai. Nih, kalau kamu adalah teman karya baru di Instagram, teman baru karya di Instagram, pasti nggak tahu. Tapi kalau kamu teman lama, kamu pasti tahu kenapa saya nulis. Saya itu, nih saya kasih tau nih, saya nulis karena saya nggak suka sama cerita orang. Misal nih ya, Power Rangers lawan monster. Power Rangers berlima pasti menang lawan si monster ini. Saya nggak suka kayak gitu. Misalnya ya Power Rangers kalah kayak sekali-kali atau ya udah kalah gitu lawan monsternya, dan monsternya kan datangnya sendiri. Power Rangers berlima, ya udah pasti kalah lah. Power Rangers datang kayak gitu bertiga berlima juga, kalahin Power Rangers yang berlima gitu loh. Jadi kayak nggak puas sama ceritanya, jadinya ya udah nulis sendiri kayak gitu. Itu yang bikin saya nulis. Kak, aku BGG nulis narasi setelah dialog. BGG apaan? Bingung kali ya? Kak, aku bingung nulis narasi setelah dialog. Gampangnya lihat dunianya. Kan dialog kan jelek lu misalnya. Kata kare di sebuah ruangan berwarna putih. Narasi tuh. Gitu. Kalau misalnya setelah dialog, kecuali emang narasi dialog kayak beda. Cerita pakai prolog harus ada epilog? Enggak. Suka-suka kamu. Gimana sih kak agar nggak insecure sama tulisan sendiri? Pede. Kamu aja kagak pede. Kenapa sih? Penulis pemula tuh insecure mulu. Pede aja. Buktiin, tadi di awal video ini udah dibahas ya, saya nggak pernah insecure. Nah, caranya kayak gitu. Kenapa jadi suka bebek? Nggak ada alasannya. Suka bebek karena nyala-nyala. Iya, apa nih pertanyaannya? Deketin pacar orang hukumnya apa kak? Wajib. Kakak orang Banjar? Kagak. Ini ada yang nanya. Kenapa sering denger di akhir SG kakak ngomong udah gitu doang? Kenapa ditanyain sih? Udah gitu doang tuh kayak ya udah gitu doang. Jadi kan udah pengen habis, ya udah gitu doang. Udah gitu. Kakak apa kabar? Baik. Kenapa tangan Kare lucu banget gemoy? Mana ada tangan gemoy? Tuh. Ah, yang ada begeng ini dikata gemoy. Buat yang bebek jalan itu kayak apa kak? Ah, apaan sih? Nggak jelas. Udah vaksin kak? Udah dong. Vaksin dari bulan April. Dari zaman orang belum pada vaksin, Kare udah vaksin kedua. Tuh, bisa ketemu gak sih hari kerjanya apa kalau vaksinnya duluan? Lanjut ya, gimana caranya nuangin ide dalam pikiran pas waktu halu ketulisan di buku? Catet.
Kalau lagi halu, catat di HP kayak di iPad kayak di tangan di tangan. Dimanapun intinya dicatat jadi supaya nanti pas lagi pengen nuangin idenya nggak lupa. Kalau nggak kamu bikin outline, kamu tonton video karya tentang outline. Itu udah jelas banget gimana cara bikinnya. Cari sendiri ya. Bis kok gitu. Bis gini kocak bis. Karya nulis dari umur berapa SD? Mau nulis cerita di Wattpad tapi takut gak ada yang baca, bodo amat. Gimana cara bedain tanda baca di akhir dialog kak? Misal halo koma atau halo titik. Nih, seru nih. Halo koma atau halo titik. Halo titik itu biasanya adanya di akhir kalimat karena dia ada titiknya. Tapi kalau halo koma itu jadinya dialog tag. Jadi belakangnya harus ada lanjutannya. Misalnya halo koma gitu kan ya. Terus ada petik. Nah, setelah tanda petik itu misalnya kata kare. Nah, seperti itu baru jadi kalimat. Kalau halo titik, kesananya udah nggak ada kalimat lagi. Kalau misalnya di enter itu udah jadi orang lain yang bicara. Seperti itu. Ini terakhir ya, dari Nomili. Kakak punya tips gak supaya pembaca betah bacain cerita kita? Supaya pembaca betah. Supaya pembaca betah itu gampangnya adalah kamu kasih clue, kamu sentuh hatinya supaya dia bisa terus baca. Kasih clue misalnya ya, misalnya kamu bikin 10 chapter. Nah di part pertama kamu kasih clue nih, oh di part 2 tuh nanti kayak gini. Terus nanti di part 2 kamu kasih clue, nanti di part 3 tuh dia kayak gini. Jadi kalau misalnya seru ceritanya, aduh cepetan kayak nih publish part 2, cepetan kayak publish part 3, dan seterusnya. Itu cara yang pertama. Lalu yang kedua, sentuh hatinya. Kalau misal kamu bikin cerita yang dia banget, dia pasti baca. Misalnya kamu bikin cerita tentang anak sekolah yang pernah diskors gara-gara ngerokok misalnya. Terus saya misalnya anak sekolah yang pernah ngerokok, jadi kayak ya anjir ceritanya gue banget nih. Wah gimana nih kelanjutannya nih kalau gue jadi di dalam cerita kayak gitu. Jadi sentuh hatinya dan kasih petunjuk atau clue. Kalau misalnya ada yang pertanyaannya nggak kejawab, mohon maaf. Tapi kan ini kan udah banyak banget ya dari tadi ya. Ini aja kalau dari recording udah 30 menit. Diedit ya mungkin bisa jadi 22 menit kali ya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan boleh komen di bawah. Kalau misalnya mau request konten juga boleh. Terima kasih sudah nyimak. Cukup sekian. Bye bye.